Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama itu Yosi Mitelia dengan NIM 1914040039. Yang kedua yaitu Dinda Rahmatania dengan NIM 1914040049. Yang ketiga yaitu Sinta Maidatul Putri dengan NIM 1914040059. Yang keempat yaitu Mira Susanti dengan NIM 1914040065. Yang terakhir yaitu Yesa Az-Zahra dengan NIM 1914040074. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang kedudukan teori dan masalah dalam penelitian, yang mana terdapat pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Fitria Mardika MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susanti, NIM 19140465. Baiklah, saya sebagai pemakalah pertama akan menjelaskan mengenai kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif adalah faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat analisis data. Selain itu, teori juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Teori akan memandu ke arah pengumpulan data variabel dan perumusan dugaan sementara jawaban atas pertanyaan penelitian yang merupakan hubungan dari variabel. Baiklah, kita lihat kedudukan teori sebagai sumber hipotesis dan panduan pengumpulan data. Pertama yaitu teori sebagai sumber hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, teori menjadi sumber bagi pengajuan hipotesis. Teori menjadi premis-premis dasar yang menjadi landasan penyusunan kerangka berpikir. Dan kerangka berpikir menjadi landasan bagi peneliti untuk mengajukan dugaan sementara. Hipotesis dalam kebenaran hipotesis. Kebenaran hipotesis menjadi bersifat dugaan yang masih harus diuji dengan menggunakan data-data empiris. Hipotesis merupakan kebenaran pada tingkat teori yang sementara diterima sambil menunggu dilakukannya pengujian data-data yang telah dikumpulkan. Hipotesis dugaan diajukan berdasarkan argumentasi kebenaran yang dibangun dalam kerangka berpikir, merupakan kesimpulan kebenaran yang ditarik secara logis dari teori-teori sebagai premis. Nah, dalam hubungan ini maka dapat dikatakan bahwa teori merupakan sumber dari hipotesis. Yang kedua kita lihat yaitu teori sebagai panduan pengumpul data. Teori merupakan panduan dalam pengumpulan data. Pemanduan pengumpulan data dilakukan dengan mengarahkan pada pengembangan instrumen alat ukur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dalam pengarahan pengembangan alat ukur, teori membantu memberikan definisi mengenai variabel yang hendak dikumpulkan datanya. Definisi konsep dilakukan dengan memindahkan teori ke dalam bangunan konsep yang digunakan dalam penelitian. Untuk kepentingan pengukuran, definisi konsep diubah menjadi definisi operasional sehingga indikator perilaku yang mencerminkan kepemilikan variabel telah nampak. Dan kisi-kisi instrumen dirancang secara dan sesuai dengan definisi operasional tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertolak dari ketidaktahuan. Artinya, penelitian belum memiliki pengetahuan tentang objek yang diteliti, termasuk jenis data dan kategori yang mungkin ditemukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang sudah ada,
sebagai dasar pengembangan teoretiknya. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Menurut Bahar 2011, ia menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Pertama, untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar, paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dimanfaatkan. Pertama, konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat dipinjam sementara sampai ditemukan konsep yang sebenarnya dari kancah. Untuk merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan menyusun bahan wawancara. Yang kedua yaitu ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya atau tidak. Jika ya, maka peneliti perlu memahami tentang apa saja yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Dan yang ketiga adalah proporsi teoretik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif, merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Demikian pula jika ternyata teori yang ditemukan identik dengan teori yang sudah ada, maka teori yang ada dapat dijadikan sebagai pengabsahan dari temuan baru ini. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk penelitian yang bermaksud seperti teori yang sudah ada, teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal berikut. Pertama yaitu penelitian dapat dimulai dari objek terdahulu tersebut dengan merujuk kerangka umum teori itu. Dan yang kedua yaitu teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpul data awal. Dan yang ketiga, jika temuan penelitian sekarang berbeda dari temuan yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dengan teori yang sudah ada. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049. Di sini saya akan melanjutkan dari pemakalah sebelumnya, yakni B, masalah dalam penelitian. Masalah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta secara otomatis membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah yang dihadapi tersebut. Jenis-jenis masalah dalam penelitian. Yang pertama, ada problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Yang kedua, ada problema untuk membandingkan dua fenomena atau lebih, yang disebut dengan problema komparasi. Yang ketiga, ada problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena, yang disebut problema korelasi. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat, dalam bukunya Metodologi Penelitian mengatakan bahwa sumber-sumber masalah penelitian adalah yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari orang lain, dan yang ketiga dari karya ilmiah. Sumber-sumber masalah secara umum diantaranya adalah yang pertama, pengalaman di lingkungan pekerjaan atau profesi masing-masing peneliti. Yang kedua, deduksi dari suatu teori. Dan yang ketiga, laporan penelitian. Serta yang keempat, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Menurut Bungin, mengemukakan setidaknya dua hal yang harus diperhatikan seseorang dalam memilih masalah yang ditelitinya. Yakni yang pertama yaitu pertimbangan objektif, di mana suatu masalah dikatakan berkualitas jika masalah tersebut mengandung nilai
tentang penemuan yang tinggi menjadi permasalahan yang sedang menjadi penyelesaian permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, tidak merupakan pengulangan terhadap penelitian orang lain, serta mempunyai referensi teoritis yang jelas untuk penyelesaiannya. Yang kedua adalah pertimbangan subjektif, di mana yang harus diperhatikan adalah sejauh mana minat penelitian terhadap masalah, lalu kemampuan peneliti secara teoritis dalam pemahaman masalah, dan apakah peneliti terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan masalah tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Medato Putri dengan NIM 1914040059. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan induktif. Bersifat konfirmasi disebabkan karena metode penelitian kuantitatif ini bersifat menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Penelitian bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan pada data ilmiah baik dalam bentuk angka. Penarikan kesimpulan bersifat deduktif yaitu dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Menurut Hamidi terdapat 12 perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilihat dari segi perspektif. Nah, yang mana penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik. Nah, artinya bahwa penelitian mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih peneliti. Kemudian, variabel tersebut dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya. Dari indikator yang telah ditetapkan tersebut dibuat kuesioner, pilihan jawaban, dan skor-skornya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa rinci dari para informan dan diungkap apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bisa dilihat dari segi konsep atau teori. Peneliti kuantitatif bertolak dari konsep atau variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dicari, ditanya melalui kuesioner untuk pengukuran variabel-variabelnya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif berangkat dari penggalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita, rinci, atau asli mereka. Kemudian para responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Yang ketiga yaitu dari segi hipotesis. Penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori yang relevan yang terpilih. Sedangkan penelitian kualitatif bisa digunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Yang keempat yaitu bisa dilihat dari teknik pengumpulan data. Penelitian kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi, atau
asosiasi antar variabel atau kadar suatu variabel dengan cara pengukuran. Sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa menggunakan wawancara atau observasi. Yang kelima yaitu bisa dilihat dari segi permasalahan atau tujuan penelitian. Yang pertama itu penelitian kuantitatif, menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel atau kadar atau suatu variabel dengan cara pengukuran. Sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna atau berupa konsep yang ada di balik cerita, detail para responden, dan latar sosial yang diteliti. Nah, yang keenam yaitu bisa kita lihat dari segi teknik memperoleh jumlah responden. Penelitian kualitatif atau pendekatan kuantitatif ukuran sampelnya bersifat representatif dan diperoleh dengan menggunakan rumus presentasi atau populasi sampel serta telah ditentukan sebelum populasi data. Sedangkan penelitian kualitatif, jumlah respondennya diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan. Yang ketujuh yaitu bisa kita lihat dari segi alur pikir penarikan. Dalam penelitian kuantitatif, prosesnya secara deduktif, yakni dari penetapan variabel, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan data. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif berproses secara induktif, yang mana prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail, tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudian dikategori, abstraksi, serta dicari tema ke konsep atau teori sebagai temuan. Yang kedelapan yaitu bisa kita lihat dari bentuk sajian data. Dalam penelitian kuantitatif berupa angka atau tabel. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif datanya disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai dengan bahasa dan pandangan responden. Yang kesembilan bisa kita lihat dari segi definisi operasional. Penelitian kuantitatif menggunakannya, sedangkan penelitian kualitatif tidak perlu menggunakannya karena tidak akan mengukur variabel. Jika penelitian kualitatif menggunakan definisi operasional, berarti penelitian telah menggunakan perspektif etik, bukan emik lagi. Dengan menetapkan definisi operasional, berarti peneliti telah menetapkan jenis dan jumlah indikator, yang berarti telah membatasi subjek penelitian menggunakan pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka. Yang ke-10 yaitu dari segi analisis data. Penelitian kuantitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik. Nah, sedangkan menurut penelitian kualitatif, analisis datanya dilakukan sejak awal, turun ke lokasi, melakukan pengumpulan data dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, pengelompokan, dan seterusnya sampai terakhir memberikan interpretasi. Yang ke-11 yaitu dari segi instrumen. Dalam penelitian kuantitatif memiliki instrumen berupa peneliti itu sendiri, karena peneliti sebagian manusia dapat beradaptasi dengan cara responden dan aktivitas mereka, yang demikian sangat diperlukan agar responden sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dan memberikan informasi. Nah, sedangkan penelitian kualitatif instrumennya adalah angket atau kuesioner. Yang terakhir yaitu dari segi kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi data oleh peneliti melalui pengecekan atau kesepakatan dengan subjek peneliti, sebab merekalah yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah ditangkap.
Nah, sedangkan penelitian kualitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yesa Azhara, NIM 1914040074. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi rekan-rekan saya. Selanjutnya, sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2012, perbedaan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif ada 3, yaitu aksioma, yang kedua proses penelitian, dan yang pertama perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generasi, dan peranan nilai. Yang pertama, sifat realitas. Berdasarkan aksioma dasar, metode kuantitatif dengan metode kualitatif dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. Sifat realitasnya. Sedangkan metode kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Selanjutnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Metode kuantitatif sebab akibat kausal, metode kualitatif timbal balik. Selanjutnya, kemungkinan generalisasi. Metode kuantitatifnya cenderung membuat generalisasi, metode kualitatifnya transferability, hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Selanjutnya, peranan nilai. Yang terakhir, metode kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan metode kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Sebelumnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat independen. Dengan menggunakan angket, maka peneliti hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara, maka peneliti harus mengenal betul siapa yang diteliti. Selanjutnya, hubungan variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut, selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian kualitatif bersifat holistik dan menekankan proses, maka penelitian kualitatif melihat hubungan variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Selanjutnya, kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, peneliti kuantitatif lebih menekankan pada kekuasaan informasi, bukan kejelasan, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang dengan variabel terbatas. Sedangkan penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Selanjutnya, peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti karena bersifat bebas nilai. Jadi,
peneliti menjaga jarak agar data yang diperoleh objektif. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Selanjutnya, proses penelitian. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti. Masalah harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta empiris, sehingga peneliti harus menguasai teori melalui pembaca, melalui fakta-fakta empiris, sehingga peneliti harus menguasai teori melalui membaca berharga referensi untuk menjawab masalah yang bersifat sementara atau hipotesis. Maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan. Proses penelitian kualitatif adalah penelitian yang belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan atau objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian, tahap awal peneliti kualitatif akan melihat segala tahap sesuatu yang ada di tempat itu masih bersifat umum. Baru ketika proses penelitian tahap K yang disebut sebagai tahap reduksi, peneliti akan memilih mana data yang menurut penting, berguna, dan baru. Tahap ketiganya dalam penelitian kualitatif adalah tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci. Kemudian, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Maka selanjutnya, peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan hipotesis atau ilmu yang baru. Hasil akhir penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi seperti yang sulit dicari, halnya pada metode penelitian kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Baiklah, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosimit Helia, NIM 191404039. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kelima akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian. Adapun karakteristik penelitian dari segi metode kuantitatif dengan metode kualitatif adalah yang pertama, karakteristiknya dilihat dari segi desain. Pada metode kuantitatif, segi desainnya yaitu spesifik, jelas, dan rinci. Sedangkan di yang keduanya yaitu ditentukan secara mantap sejak awal. Selanjutnya menjadi pegangan langkah demi langkah dalam menyelesaikan penelitian. Sedangkan pada metode kualitatif, desainnya bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Karakteristik yang kedua yaitu ada tujuan, di mana pada metode kuantitatif tujuannya yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan pada metode kualitatif, tujuan penelitiannya yaitu menunjukkan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori,
dan menggambarkan realitas yang kompleks serta memperoleh pemahaman makna. Karakteristik yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, di mana pada metode kuantitatif teknik pengumpulan datanya yaitu berupa kuesioner dan observasi serta wawancara terstruktur. Sedangkan pada metode kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Selanjutnya, yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu ada instrumen penelitian, di mana pada metode kuantitatif instrumen penelitiannya berupa tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen penelitian pada metode kualitatif yaitu berupa peneliti sebagai instrumen, dan yang kedua yaitu buku, catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik yang kelima yaitu data. Pada metode kuantitatif, datanya bersifat kuantitatif dan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen. Karakteristik kualitatif data, deskriptifnya kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden dokumen, dan lain-lain. Karakteristik yang keenam yaitu sampel. Pada penelitian kuantitatif, sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif, sampelnya berukuran kecil, tidak representatif, purposive, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Selanjutnya, karakteristik yang ketujuh yaitu analisis. Pada metode penelitian kuantitatif, analisisnya setelah selesai pengumpulan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan analisis pada metode penelitian kualitatif yaitu terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian, bersifat induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori. Karakteristik yang kedelapan yaitu hubungan dengan responden. Pada metode kuantitatif, hubungan dengan responden dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif, hubungan dengan responden bersifat empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan, dalam jangka lama sampai datanya penuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Selanjutnya, karakteristik yang ke-9 yaitu pada metode penelitian kuantitatif, usulan desainnya berupa yang pertama luas dan rinci, yang kedua literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, yang ketiga prosedur yang spesifik dan rinci, langkah-langkahnya, yang keempat masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, yang kelima hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum ke lapangan. Sedangkan usulan desain pada metode penelitian kualitatif yang pertama yaitu singkat, umum, bersifat sementara. Yang kedua, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pasangan utama. Yang ketiga, prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tour atau piknik.
Yang keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Yang kelima, tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis yang baru. Dan yang keenam, fokus penelitian ditetapkan setelah memperoleh data awal dari lapangan. Karakteristik penelitian yang ke-10 yaitu kapan peneliti dianggap selesai. Pada metode penelitian kuantitatif, kapan peneliti dianggap selesai yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif, kapan peneliti dianggap selesai yaitu setelah tidak adanya data yang dianggap baru atau jenuh. Selanjutnya, karakteristik penelitian yang ke-11 yaitu kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada metode penelitian kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pada pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.